Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Gadis Hardianti. Di video saya kali ini adalah untuk melengkapi atau final test 50 materi tentang tata kelola teknologi informasi yang sudah ada pembahasannya di Ekoji channel YouTube. Materi pertama yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia, dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Yang kedua, experiential learning sebenarnya adalah sesuatu proses mendapatkan kemampuan, kompetensi, skill dari melakukan sesuatu. Anda tahu karena melakukan, jadi kita tahu. Dikatakan belajar dari pengalaman kita mengalami sendiri secara motorik. Kognitif kita mengalami sendiri sehingga dari situ kita belajar pengalaman. Konsepnya sangat sederhana. Bagaimana kita sekarang bisa belajar melalui pengalaman. Tujuan dari belajar dari pengalaman ini adalah supaya kita belajar di mana kita berbuat kesalahan, di mana kita harus mendapatkan konsekuensi dari itu, nanti bagaimana kita memperbaikinya. Yang ketiga, data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya, pusat data juga berhubungan dengan catu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Pendingin, sistem catu daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek data center. Sekarang itu menjadi otak pusat tulang punggung dari seluruh memori yang ada di negara kita, menjadi 20 aplikasi yang ada di seluruh negara kita, semua ditaruh di data center. Salah satu ahli di bidang data center itu adalah Bapak Rijal Wijaya. Beliau adalah mantan presiden direktur dari Microsoft zaman dulu. Bapak Rijal Wijaya memang bermain dimulai dari tahun 83. Selanjutnya, War Room and Command Center. Command Center atau yang lebih dikenal istilah War Room, Situation Room adalah sebuah tempat di mana dipakai untuk melakukan koordinasi secara virtual. Kenapa itu dihubungkan dengan berbagai situs yang bisa dilihat dalam satu ruangan? Karena awalnya itu dipakai oleh tentara waktu mereka ingin perang. Waktu itu dianggap sebagai situation room. Adapun maksudnya adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seorang pimpinan dapat memberikan komando, memonitor berbagai
hal yang terjadi di sana dalam tujuan pengambilan keputusan, karena dari situ dia bisa terpusat melihat seluruh kendali dalam satu tempat yang mudah. Apa yang diharapkan dari sebuah prompt atau command center atau situation room? Pertama itu harus kayak fungsi dan visualisasi. Selanjutnya, learning management system atau sistem manajemen pembelajaran merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online dan guru. Seperti mengelola sistem aspek khusus, mulai dari pendaftaran siswa hingga penyempurnaan hasil tes. Intinya, LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas learning. LMS dibangun di berbagai, umumnya PHP, Net, dan Java, dan mereka akan terhubung ke database seperti MySQL atau SQL Server. Ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. Selanjutnya, online collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif berbasis online merupakan solusi bagi siswa dalam mempelajari suatu materi yang sulit dengan memanfaatkan keragaman yang terdapat dalam lingkungan belajar, yakni dengan saling berbagi gagasan dengan teman sebaya yang berbeda pandangan, sebagaimana oleh Stevens 2007 dan Sato 2007, bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan produk gagasan bersama, di mana siswa mengajukan, menyimak, dan merespon gagasan satu sama lain lalu membangun sebuah pemaknaan atau pemahaman melalui usaha bersama dalam kegeragaman atau perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kegeragaman individu. Selanjutnya, IT audit atau audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Selanjutnya, Smart School atau sekolah pintar merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, misalnya siswa dan guru, semakin lebih mudah. Selanjutnya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya, digital mindset. The key to transform your organization digital mindset berbeda dengan digitalisasi. Digital mindset berbeda dengan sekedar melakukan otomatisasi, apalagi dengan yang sering dikatakan komputerisasi, melainkan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami suatu peluang. Bagaimanakah melakukan perubahan mindset menjadi digital mindset? Masa seperti ini manusia harus cepat dalam mengambil keputusan dengan ketepatan pemecahan permasalahan yang tinggi. Tingkat menelaah suatu keadaan dengan baik akan memberikan dampak positif untuk orang banyak.
Di lain hal, manusia juga harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kolaborasi. Selanjutnya, digital transformation. Toward an agile enterprise, digital transformation atau transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Mengapa perlu melakukan transformasi? Yang selanjutnya, digital transformation. Toward an agile enterprise, digital transformation atau transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Mengapa perlu melakukan transformasi? Yang pertama, teknologi berkembang pesat merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Yang ketiga, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan sebagainya ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Dan yang terakhir, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Hal utama yang perlu ditransformasikan adalah perubahan mindset manusia, budaya, proses, dan teknologi. Ada nih yang terakhir lagi, nomor 5. Fintech atau finansial teknologi adalah sebuah industri di mana menyediakan berbagai jasa keuangan, terutama yang sifatnya produk atau layanan yang pada saat ini bank maupun industri perbankan keuangan lainnya tidak bisa memberikan itu. Kebutuhan itu ada, tapi tidak bisa diberikan oleh industri perbankan umum, industri keuangan yang ada sekarang. Jika zaman dulu orang harus bertransaksi secara langsung bertemu yang gadget kamu seperti halnya bertransaksi secara online, transfer dengan aplikasi mobile banking, dan lain-lain. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau mereka yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan startup juga menggunakan teknologi finansial ketika berurusan dengan keuangan, baik transfer atau yang lainnya. Bisa dibilang fintech sendiri merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Selanjutnya, data mining. Data mining atau penggalian data adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi utama dari data mining ada dua macam, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif adalah dalam data mining sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Fungsi prediktif dalam data mining adalah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Selanjutnya, MOOC, singkatan dari Massive Open Online Course, adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT, Information and Communication Technology.
atau bisa juga MOOC, diartikan sebagai sebuah bentuk pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik, memiliki titik awal dan akhir, menekankan pada materi dalam bidang atau topik tertentu yang disertai seperangkat penugasan dan penilaian tertentu. Disajikan secara daring, bebas biaya, dan tidak membutuhkan proses administrasi. Selanjutnya, Computer Emergency Response Team, CERT atau CHORS, atau Computer Emergency Response Team adalah tim koordinasi teknis terkait insiden di internet di seluruh dunia. Selanjutnya, tim ini disempurnakan lagi lewat RFC 2350 dengan nama CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. CSIRT atau CSIRT di setiap negara umumnya dibangun oleh komunitas. Walaupun ada juga yang didukung oleh pemerintah, sebagai contoh KR CHORS Korea Selatan, JP CHORS Jepang, dan AUS CHORS Australia. Perlu juga disadari bahwa CHORS atau CSIRT di tiap negara memiliki beragam kewenangan pekerjaan dan constitution yang digarap. Selanjutnya, Cyber Power. Cyber Power menjelaskan cyber sebagai salah satu bentuk possession state power yang dimiliki oleh negara. Cyber power adalah bagaimana cyber merupakan power negara yang dalam bentuk cyber, tetapi juga dapat digunakan bersama dengan bentuk power negara yang lainnya, terutama dalam konteks penjelasan soft dan hard power. Li Zhang menjelaskan bahwa cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace. Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara untuk menjalankan cyber warfare. Selanjutnya, UI atau UX, User Interface atau UI, atau desain antarmuka adalah desain antarmuka untuk mesin dan perangkat lunak, seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobil, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna, User Experience atau UX adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi dan pengunjung website dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Selanjutnya, metode Scrum. Asal dari kata Scrum yang artinya berkumpul rame-rame untuk kerja sama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Suatu kerangka metode yang dapat menjadi panduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat terhadap perubahan zaman, terutama dalam hal menyelesaikan masalah, membuat produk, layanan, mencari solusi, dan inovatif. Sejarah Scrum. Agile Progress Framework untuk mengelola pekerjaan yang relatif kompleks. Awalnya digunakan oleh para software developer untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Cara kerja Scrum berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Selanjutnya, IT Governance. Dipandang dari sudut akademik, apa sih governance itu? 95% adalah tata kelola, tetapi dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya manajemen. Henderson and Pekatraman 1993. Pemilihan model untuk pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan penggunaan sumber daya IT. Jeffrey Luckman 1996. Bagaimana tingkatan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan IT didefinisikan dan di-sharing omong manajemen dan bagaimana proses organisation. Sambar Muhti Zumut 1999 sampai 2000. Pola otoritas terkait dengan aktivitas IT. Pengambilan keputusan
korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama atau core IT activities. Cyberwar, penggunaan komputer dan internet untuk melakukan peperangan di dunia maya seperti di dunia yang mengirimkan paket bermacam-macam. Contohnya, seperti Dubai yang menggunakan set up a security counter karena diserang secara bertubi-tubi dari berbagai pihak. Kita tahu Dubai sedang berkembang ingin menjadi sebuah negara yang ultramodern. Pada saat yang bersamaan Dubai diserang, makanya mereka menggunakan set up a security center. Selanjutnya, S-learning. S bisa dari singkatan smart dan seamless. Sebelum S-learning ada M-learning, mobil, U-learning, T-learning, dan ini ada S-learning. S-learning memberikan roh dari semua teknologi yang ada. S-learning yang menekankan pada penjabatan semua learning yang ada dengan formal, informal, individual, dan physical, yaitu setiap tarikan napas itulah manusia belajar. Selanjutnya, software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan pemrograman sederhana, software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya, proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Selanjutnya, perpustakaan masa depan. Perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas dan lain-lain. Perpustakaan pada masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun. Secara ringkas, apapun kegiatannya tidak menjadi soal selama dilaksanakan di perpustakaan. Selanjutnya, problem-based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Selanjutnya, flipped classroom adalah pembelajaran model terbalik abad 21. Flipped classroom merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari konten atau belajar di luar kelas atau di rumah secara mandiri, kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Alasan dikatakan terbalik karena siswa mendengarkan pelajaran dari guru di rumah melalui rekaman video. Kemudian siswa mengerjakan PR dan berdiskusi di kelas. Jadi, kegiatan di kelas tidak dihabiskan untuk mendengarkan ceramah guru, tetapi lebih kepada diskusi dan tanya jawab, memperdalam pemahaman tentang apa yang sudah dipelajari di rumah. Selanjutnya, IT Master Plan. IT Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan. IT Master Plan berisi strategi organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif.
Selanjutnya, gamification. Gamification itu bisa diringkas dengan adalah proses dengan menggunakan game thinking dan game mekanik untuk menyelesaikan masalah, dan yang paling penting adalah user gamification adalah pemanfaatan game-game elemen pemikiran game, mekanik game di dalam lingkungan yang di lingkungan yang bukan game. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi orang dan keterlibatan oleh orang tersebut. Selanjutnya, Smart Campus. Smart Campus atau kampus cerdas mengacu pada fasilitas kampus pendukung semua kegiatan sivitas akademik dalam melakukan atau melaksanakan kewajiban Tridharma perguruan tinggi yang menggunakan teknologi informasi sebagai tulang punggung pendukung. Selanjutnya, Learning Organization. Learning Organization adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Menurut penulis, Learning Organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok, kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam proses maupun kegiatan organisasi. Selanjutnya, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Selanjutnya, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Selanjutnya, edutainment berasal dari kata education, yaitu pendidikan, dan entertainment, yaitu hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa edutainment merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Selanjutnya, netiquette. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Selanjutnya, social engineering. Social engineering adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Ya, konsep Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu, pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet juga dalam penerapannya di kehidupannya. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan.
dalam Society 5.0 baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Selanjutnya, deep learning. Deep learning menggunakan representasi yang sederhana, tetapi dengan konsep tersebut komputer dapat membangun konsep yang kompleks. Model deep learning tumbuh berkembangan seiring dengan perkembangan komputer, baik hardware maupun software. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau suara, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Selanjutnya, big data dalam dunia pendidikan. Di bidang pendidikan dan pelatihan, big data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan di beberapa institusi. Dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dari perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai, keterampilan belajar, poin yang kuat dan lemah, serta pola ragu ketika menggunakan mouse komputer. Tujuan utama menggunakan big data dalam pendidikan adalah untuk membantu para pendidik merumuskan strategi pengajaran dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta untuk mengeksplorasi fungsi berbagai komponen dari sistem pembelajaran dan untuk menganalisis hasil belajar peserta dan strategi pengajaran dan kemudian menganalisa dan meringkas pengajaran strategi sehingga dapat memberikan strategi pengajaran yang lebih efektif di bidang pendidikan. Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan secara online merupakan sebuah inovasi yang mempunyai peluang hebat. Saat ini, pintu telah terbuka sangat lebar melalui infrastruktur internet yang semakin baik, SDM yang sudah mulai berbenah, serta penyediaan konten yang beragam. Pengembangan aplikasi diklat berbasis big data akan mampu memudahkan pengelola diklat perpustakaan melihat potensi dan masalah dari setiap peserta diklat. Selanjutnya, cybersecurity. Cybersecurity adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Cybersecurity juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cybersecurity atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem. Selanjutnya, siberpedagogi. Siberpedagogi secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa siberpedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya siberpedagogi, diharapkan guru tidak lagi terpaku dengan mengajar secara konvensional, di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dengan menggunakan learning, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, UNESCO Competency Framework for Teachers.
ICT-CFT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan kemudian dalam kegiatan belajar mengajar dan praktek profesional guru. Selanjutnya, ubiquitous learning. Pembelajaran di mana-mana dapat didefinisikan sebagai lingkungan belajar sehari-hari yang didukung oleh komputer seluler dan tertanam serta jaringan di kabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Ogata et al. 2009. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik dengan konten dan interaksi kapanpun dan dimanapun. Salah satu pembelajaran di mana-mana adalah penggunaan komputer dan internet untuk mendistribusikan kursus online dan pembelajaran jarak jauh. Pada hari-hari awal pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan melalui surat. Selanjutnya, multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Ada 4 perkembangan kognitif. Yang pertama, yang dicetuskan oleh Jean Piaget, sensorimotor pada anak usia 0-2 tahun. Yang kedua, praoperasional pada anak usia 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret pada anak usia 7-12 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal pada anak usia lebih dari 12 tahun. Selanjutnya, collaborative and cooperative. Learning Vanit 1987 mendefinisikan belajar yang kolaboratif sebagai falsafah tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dukungan tetapi tidak menyetir kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk berasesmen atau asesmen atau penilaian oleh sesama murid digunakan untuk melihat hasil prosesnya. Sedangkan belajar cooperative learning adalah konsep yang lebih luas yang meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum, belajar kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaannya serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu murid dalam menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. Selanjutnya, Agile Enterprise. Agile Enterprise adalah sebuah perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi dan sebuah perusahaan dan dinamika yang terjadi atau perusahaan yang tangkas dan lincah dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Kuncinya adalah kecepatan. Kalau dikatakan mampu berubah tapi tidak cepat, namanya sudah terlambat. Oleh karena itu, kecepatan menjadi kunci. Manfaat dari Agile: mempercepat pembuatan pengenalan produk, meningkatkan produktivitas usaha, membuat lingkungan kerja menjadi lebih menyenangkan, memperbaiki efisien perusahaan, dan mengakselerasi pertumbuhan pendapatan. Akibat jika tidak ada Agile: kehilangan pelanggaran karena kebutuhannya tak terpenuhi, kehilangan peluang memanfaatkan pasar digital baru, kehilangan minat investor untuk berkolaborasi, kehilangan kepercayaan masyarakat terutama generasi milenial. Yang terakhir, kehilangan dukungan karyawan internal yang inovatif. Agile dalam hal apa saja? Selanjutnya, Computer Mediated Communication atau CMC. Di zaman sekarang, hampir semua orang melakukan Computer Mediated Communication atau CMC setiap hari. Berkirim pesan melalui aplikasi chat, berbalas pesan di forum daring, dan berteman di media sosial adalah contoh sederhana dari CMC.
Jenis komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer ini sebenarnya sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua. Bersamaan dengan ditemukannya komputer digital pada awal tahun 1960-an. Saat itu komputer hanya digunakan untuk mengirim data dan memproses informasi. Baru di tahun 1990-an muncul internet yang menjadi penjembatan komunikasi manusia yang terpisah jarak dan waktu. Adanya cara dan teknologi baru dalam berkomunikasi ini membuat para ahli mulai mengkaji bidang CMC. CMC adalah proses komunikasi manusia melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang melibatkan manusia dalam konteks tertentu. CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi melalui media komputer serta internet. Dengan adanya internet, komunikasi dapat terjadi secara bebas dan manusia bisa berkomunikasi secara interpersonal atau bahkan secara massa. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak modeler yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandardisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1990-an, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evaluasi perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan sumber daya manufaktur atau MPRP 2. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan SDM, sistem ERP berkembang pesat pada tahun 1990-an sebagai respon terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan euro. Sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisien dalam bisnis mereka, dan ERP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Selanjutnya, Personal Learning Network. Pengertian Personal Learning Network atau jaringan pembelajaran personal, JPN atau PLN adalah singkatan dari Personal Learning Network atau jaringan pembelajaran personal, JPP. Definisi JPP itu luas, tetapi pengertian yang konsisten dari JPP adalah melibatkan jaringan atau sekelompok peserta yang terpercaya yang berinteraksi dan belajar satu sama lain secara teratur. JPP adalah tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagai sumber daya, membuat dan berbagai atau mengumpulkan informasi baru. JPP dapat berlangsung di berbagai lokasi seperti secara langsung atau melalui aplikasi media sosial seperti Twitter, Skype, Facetime, Facebook, LinkedIn, blog, Instagram, Zoom, dan lainnya. JPP berbeda dari pengembangan profesional karena terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terkadang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anggota JPP juga dianggap anggota profesional. Selanjutnya, konsep cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan, mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computer, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Selanjutnya, Enterprise Architecture atau EA adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang EA menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi,
proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasikan, dimotivasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, John Jahman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori EA. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil, tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, digital forensik. Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata, atau sebagian bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses. Proses forensik yang khas meliputi kejang, forensik pencitraan atau akuisisi, dan analisis media digital dan produksi laporan ke bukti yang dikumpulkan. Investigasi yang lebih luas dalam lingkup dari daerah lain, analisis forensik sering melibatkan kompleks waktu, garis, atau hipotesis. Menurut Budi Santoso, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum. Selanjutnya, design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Adalah cara menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung desain. Thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dan mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Yang terakhir adalah smart cities. Apa itu smart city atau smart city atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisien, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Sekian penjelasan saya tentang 50 materi. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.